Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Bahkan di Indonesia menjadi negara-negara populasi muslim terbanyak di dunia. Namun bagaimana Islam bisa berkembang hingga menjadi agama mayoritas di beberapa negara Asia Tenggara? Nah, pada video ini saya akan membahas kawasan Islam di Asia Tenggara, mulai dari kondisi geografis, sejarah masuknya Islam, budaya, kehidupan sosial, politik, hingga kondisi ekonominya. Baik, selanjutnya ada geografis. Sebelum membahas sejarahnya, mari kita kenali terlebih dahulu letak geografis Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan kawasan yang berada di bagian tenggara benua Asia dan berdiri dari 11 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Timur Leste. Kawasan ini diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, disertai oleh Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur pelayaran dan perdagangan internasional paling penting di dunia. Baik, selanjutnya ada sejarah masuknya Islam. Lalu bagaimana Islam masuk ke Asia Tenggara? Berbeda dengan beberapa wilayah lain yang mengalami penyebaran Islam melalui penaklukan, Islam di Asia Tenggara berkembang secara damai. Penyebarannya dilakukan melalui jalur perdagangan, dakwah para ulama, perkawinan, pendidikan, dan kegiatan tasawuf. Diperkirakan Islam mulai masuk sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi melalui para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat di India. Seiring berkembangnya perdagangan, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh yang menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara setelah munculnya Kesultanan Malaka, Demak, Aceh, Darussalam, Banten, Ternate, dan Tidore, berbagai kesultanan lainnya. Dari pusat-pusat kerajaan tersebut, Islam kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia Tenggara hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Terus selanjutnya itu ada kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, Islam memiliki peran yang cukup besar, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, serta kepedulian terhadap sesama masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, kegiatan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, Asia Tenggara dikenal sebagai kawasan yang memiliki keberagaman agama dan budaya. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat di kawasan ini sangat menjunjung tinggi sikap saling menghormati antar umat beragama. Baik, selanjutnya ada budaya. Salah satu keunikan Islam di Asia Tenggara adalah kemampuannya beradaptasi dengan budaya lokal. Nilai-nilai Islam berpadu dengan tradisi masyarakat sehingga melahirkan budaya yang khas tanpa menghilangkan ajaran pokok agama. Hal tersebut dapat dilihat dari arsitektur masjid, seni kaligrafi,
sastra Islam, pakaian tradisional, sehingga berbagai tradisi keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, dan tradisi halal bin halal di Indonesia. Meskipun setiap negara memiliki budaya yang berbeda, Islam tetap menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat. Baik, selanjutnya itu ada ekonomi. Selain memiliki keberagaman budaya, Asia Tenggara juga merupakan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup pesat. Letaknya yang strategis menjadi kawasan ini sebagai pusat perdagangan internasional sejak berabad-abad lalu. Saat ini sektor ekonomi utama di kawasan ini meliputi perdagangan industri, pertanian, perikanan, pariwisata hingga ekonomi syariah yang terus berkembang. Perbankan syariah, industri halal, wisata halal, dan perdagangan produk halal menjadi salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya itu ada politik. Bidang politik, setiap negara di Asia Tenggara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Indonesia menggunakan sistem republik dengan dasar negara Pancasila. Malaysia dan Brunei Darussalam menerapkan sistem monarki, sedangkan negara-negara lain memiliki sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Di beberapa negara, Islam menjadi agama resmi negara seperti Brunei Darussalam dan Malaysia. Sementara di Indonesia, meskipun bukan agama resmi, negara Islam memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan perkembangan hukum di masyarakat. Baik, yang terakhir adalah penutup dari pembahasan kawasan Asia Tenggara. Dari pembahasan tersebut dapat kita ketahui bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Penyebaran Islam yang berlangsung secara damai melalui perdagangan dan dakwah menjadikan Islam tumbuh berdampingan dengan budaya lokal serta membentuk masyarakat yang beragama namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Hingga saat ini Islam tidak hanya berperan dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga memberikan pengaruh dalam bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman semua.